Pertahanan Iran berkunjung ke Tiongkok di tengah gencatan senjata perang Israel-Iran. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel memastikan terus menyerang Iran demi membuka peluang perjanjian damai. Gencatan senjata perang Israel dan Iran memasuki hari keempat sejak dimulai Selasa lalu. Di tengah gencatan senjata, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh menghadiri Forum Kerjasama Shanghai di Qingdao, Tiongkok, Kamis waktu setempat. Forum ini dibentuk sejak 2001 oleh Tiongkok dan Rusia, dengan Iran, India, Pakistan, Kazakhstan sebagai negara anggota. Salah satu agendanya adalah meninjau kapal penghancur rudal milik Tiongkok. Ini jadi kunjungan luar negeri pertama Menhan Iran setelah Israel menyerang Iran 13 Juni lalu. Belakangan Amerika Serikat pun turut menyerang Iran hingga mendesak gencatan senjata. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengecam serangan Amerika Serikat sebab posisi Israel sudah terdesak. Ia memperingatkan AS jika kembali serang Iran. Sebelumnya, Iran pun telah menyerang pangkalan militer AS di Qatar. یه سختی به گونه آمریکا نواخت به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه پایگاه العدید حمله کرد و خساراتی وارد کرد. Di sisi lain, Perdana Menteri Netanyahu memastikan akan melawan Iran habis-habisan dan demi meraih kemenangan besar. Menurut Netanyahu, kemenangan Israel atas Iran akan membuka peluang perjanjian damai. אנחנו נלחמנו בעוז נגד איראן והשגנו ניצחון גדול. והניצחון הזה פותח הזדמנות להרחבה דרמטית של הסכמי השלום. אנחנו עובדים על כך במרץ. Sebelumnya Iran mengancam menutup Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak global, jika Amerika terus-terusan ikut campur menyerang Iran. Senin lalu, Menteri Luar Negeri Iran pun menemui Presiden Rusia Vladimir Putin yang ia klaim sebagai konsultasi mendesak di tengah konflik Iran-Israel. Membahas langkah Iran mengunjungi Tiongkok di tengah gencatan senjata perang Israel-Iran, kita bahas bersama pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Susi Sudarman, yang kita akan membahas malam hari ini mengenai langkah Iran yang saat ini sedang mengunjungi Tiongkok melalui Menteri Pertahanannya. Nah, apakah makna dari kunjungan Menteri Pertahanan Iran ke Tiongkok di tengah gencatan senjata perang antara Israel dan Iran yang sudah memasuki hari keempat? Kita akan bahas malam hari ini bersama pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Selamat malam, Prof. Susi. Ya, selamat malam, Prof. Susi. Ya, Prof. Susi, selamat malam. Selamat malam. Iya. Selamat malam. Ya, Prof, ini analisanya apa sih, Prof, di tengah gencatan senjata Iran dan juga Israel, tapi justru Menteri Pertahanan Iran mengunjungi Tiongkok? Sengaja untuk seperti membayangi bahwa Iran punya kawan, tidak sendirian. Jadi harus begitu. Memang misalnya berkunjung ke Iran juga satu cara. Berkunjung ke Rusia maksud saya. Oh, jadi artinya ada makna di balik dari pertemuan antara Iran yang mengunjungi Rusia dan kali ini Iran yang berkunjung ke Tiongkok. Artinya sedang membentuk sekutu untuk memperkuat atau seperti apa di tengah gencatan senjata, Prof? Maksudnya agar Amerika Serikat tidak merasa Iran sendirian. Ini penting sekali. Karena kalau ini kan semacam balancing ya. Perimbangan. Oke, ini berupa threat atau ancaman atau berupa peringatan atau warning? Prof? Ya, sambil diperbaiki lagi komunikasi dengan Prof. Susi, bahwa tadi Prof. Susi mengatakan bahwa ada yang Iran ingin nyatakan begitu ya pada saat
pemimpin Iran ini berkunjung ke Rusia dan saat ini juga melalui Menteri Pertahanannya Iran ini berkunjung ke Tiongkok, Prof. Semoga kali ini sambungan teleponnya baik ya, Prof. Selamat malam, Prof. Ya, mudah-mudahan. Kalau tadi merujuk pertanyaan saya sebelumnya, apakah ini kemudian merupakan unjuk giginya dari Iran kepada Amerika Serikat? Ini berupa warning atau threat atau ancaman ini kepada Amerika? Saya kira itu lumrah ya, balancing, karena Iran kan sebetulnya defensif, dia bukan ofensif. Jadi dia tidak menunjukkan bahwa dia akan membalas secara membabi buta. Dia hanya menunjukkan bahwa kami bukan sendirian. Oke, tapi masalahnya kan ini kemudian berkunjungnya ini adalah di tengah-tengah gencatan senjata ya, Prof, antara Iran dan juga Israel. Apa nggak sensitif ini kunjungan di tengah gencatan senjata? Misalnya mungkin saja jangan-jangan ini memantik adanya serangan baru nih. Enggak lah, kan sebetulnya yang menyerang duluan kan Amerika dan Israel. Dia sebagai negara yang harus melindungi rakyatnya, dia harus melakukan sesuatu agar tidak dianggap remeh ya. Oke, Prof, tapi dalam kunjungan atau forum keamanan di Shanghai ini kan bukan hanya Shanghai dalam artian adalah Tiongkok yang hadir di sana, ada juga perwakilan dari negara-negara lainnya. Apakah hal ini juga dimanfaatkan bagi negara Iran untuk berkomunikasi, meminta dukungan dari negara-negara lain yang hadir? Tentunya mereka kan tahu kalau misalnya mereka satu organisasi apa di BRICS apa di SCO, tentunya yang lain tahu nasib Iran bagaimana. Dengan sendirinya simpati akan muncul ya. Kalau dianggap bahwa Amerika sendiri yang bisa sembarangan saja melakukan tindakan-tindakan, saya kira Iran memberikan jawaban yang pasti ya. Tapi dengan kehadiran Iran di Rusia dan juga Tiongkok, bagaimana dengan nasib gencatan senjata yang sudah masuk ke hari keempat? Jadi menurut saya, feeling saya adalah sebetulnya perdamaian itu hanya bisa diwujudkan dengan masuknya negara-negara lain. Seperti JCPOA, itu kan mengikut sertakan EU, China, Russia, dan Amerika Serikat. Jadi 4 kelompok ya. Kalau sekarang mau mendamaikan ya sebaiknya dengan semuanya ikut serta. Seperti sebelumnya, ditambah dengan negara-negara lain yang kira-kira mau ikut misalnya. Berarti bukan artinya memperkeruh suasana di tengah gencatan senjata ya, Prof, ini? Saya pikir enggak lah, saya pikir ini suatu balancing yang wajar aja dari satu negara yang selalu diserang ya. Oke. Kalau dalam hal artian balancing sendiri, Prof, sebenarnya negara mana sih dari negara-negara saat ini yang ada? Ada tadi ya di tengah-tengah selain Iran, Israel ada Amerika, Tiongkok, Rusia begitu. Dan negara-negara lainnya ini yang dianggap paling berpengaruh untuk memperkuat gencatan senjata agar syukur-syukur ini bisa selamanya terjadi. Ya, ada 2 negara veto powers kan, China dan Rusia. Tapi China penting karena dia memberikan fuel atau memberikan energi untuk peluru kendali Iran ya. Jadi kalau misalnya mereka dianggap sepele, itu fuel atau energi untuk rudalnya akan terus dikirim oleh China. Oke. Sementara untuk Rusia, Prof? Rusia saat ini sedang lemas ya, mati lemas karena kurang uang, karena berperang di Ukraina. Dia tidak akan terlalu terlibat. Seperti juga waktu Syria jatuh, dibiarkan saja jatuh. Oke, berarti artinya adalah yang saat ini yang berperan salah satu kuat adalah Tiongkok ya, Prof? Tiongkok, Amerika? Karena Tiongkok membutuhkan energi minyak ya dari Iran. Oke. Makanya ini jadi kemudian ada trade off-nya. Oke, antara ini bisa saling menguntungkan ya, dalam artian saling membutuhkan juga sebenarnya Iran dan Tiongkok, Tiongkok dan Iran ya, Prof? Betul sekali. Dan pasti kebutuhan akan peluru kendali itu sangat dibutuhkan ya. Prof, tapi kan ada rencana juga nih Presiden Trump, dikatakan oleh Presiden Trump bahwa juga akan segera menemui pemimpin Iran. Nah, apakah ini akan mempengaruhi nanti apa saja yang agenda-agenda
diobrolkan atau dibicarakan antara Trump dan juga pemimpin Iran pada saat Iran saat ini juga sedang mendekati Rusia dan juga Tiongkok, Prof? Kalau Trump itu saya tidak bisa tebak karena dia orang yang sangat random ya. Oke. Kita nggak tahu kalau dia marah atau dia tidak marah, tapi satu kelemahan Trump adalah dia suka dipuja. Dan orang Iran kan kaku ya. Apakah dia bisa memuja Donald Trump supaya Donald Trump agak lemes gitu ya, agak lunak kepada Iran. Ini karakter bangsa ya. Kalau orang Eropa kayaknya memainkan itu loh. Misalnya Ruth memanggil Donald Trump daddy, saya. Oke, meskipun itu nanti baru terjadinya adalah rencananya pekan depan, tapi yang jelas pada saat pertemuan antara Iran dan juga Tiongkok ini memang negara yang sama-sama saling membutuhkan ya, antara Iran ke Tiongkok dan Tiongkok juga Iran ya, Prof ya? Sangat membutuhkan, saling membutuhkan, dan Tiongkok masih lebih kuat dibandingin Rusia sekarang ini ya. Baik, terima kasih pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Susi Sudarman sudah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam.